Seorang babinsa desa Patongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, bernama Sertu Arman harus menerima hukuman disiplin. Ia menjalani penahanan setelah melakukan aksi penganiayaan terhadap seorang guru MTS Negeri 3 Sinjai Tengah, bernama Andi Wahyu. Yang bersangkutan sudah menjalani penahanan dan dilakukan pemeriksaan, kata Dandim Sinjai, Letkol Infantri Sumardi, Jumat, 28 April 2023. Dandim menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Ia mengakui jika anggotanya bersalah atas peristiwa tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa konsekuensinya, Sertu Arman menjalani penahanan di Kodim 1424 Sinjai. Selanjutnya ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus jalani persidangan etik. Sebelumnya, Sertu Arman aniaya guru MTS Negeri 3 Sinjai Tengah, karena menduga membawa istrinya pergi reuni dengan mengendarai mobil Pajero Mitsubishi. Namun istrinya, tak berdua Andi Wahyu ke acara reuni SMA Negeri 1 Sinjai. Melainkan ada 3 guru lainnya ikut dalam tumpangan mobil Andi Wahyu. Arman terbakar api cemburu saat itu, sehingga melakukan pemukulan kepada Andi Wahyu. Namun Wahyu menjelaskan bahwa, dirinya hanya menolong istri Sertu Arman agar tidak naik motor sendiri dari lokasi reuni hingga rumahnya di malam hari. Wahyu menderita luka memar dalam insiden itu dan mobil yang dipakainya ikut rusak. Tanpa diketahui oleh suami, ternyata istri baru berangkat setelah sholat maghrib untuk melaksanakan reuni. Jadi saat itu yang ada di pikiran suami bagi sang istri berangkat sejak pukul 14 kacamata mengatakan. Kurang lebih pukul 21 kacamata suami menelpon kepada istri dengan nada marah-marah karena sampai dengan malam istrinya belum pulang, padahal punya anak kecil. Dan suami dengan nada marah berharap bisa menjemput istrinya di acara reuni. Namun dari sang istri menjawab, kalau marah-marah tidak perlu datang ke sini karena di sini temannya banyak dan tidak pas kalau datang nanti marah-marah. Sang suami mendengar jawaban itu semakin emosi. Sudah suami istri sudah malam belum pulang, anak kecil menangis, dijemput tidak mau. Itu menurut suami. Maka dengan perasaan itu sang suami yang melaksanakan dinas jaga mencoba menuju ke Sinjai. Kemudian di perjalanan berpapasan dan kemudian mengikuti kendaraan yang memang di situ saudara kita Bapak Andi Wahyu memberikan tumpangan. Saya kembali lagi tadi jam setelah maghrib tadi berangkat. Itu Ibu Wahyu dari rumah naik sepeda motor ke rumah Bapak Andi Wahyu dan motor diparkir di sana. Kemudian berangkat ke Sinjai melaksanakan reuni bersama 3 guru lainnya. Artinya pada saat berangkat menggunakan satu mobil, Ibu Arman berarti menumpang Bapak Andi Wahyu. Jadi Pak Arman memberikan tumpangan atau melakukan perjalanan bersama 3 ibu guru lainnya. Perjalanan lancar, kegiatan reuni lancar, namun dinamika pada saat reuni sang suami menelpon dalam kondisi marah sehingga sampai dengan suami mau menjemput istrinya di tempat reuni, tidak diizinkan istri sehingga semakin marah dan menyusul ke arah situ. Di perjalanan berpapasan dengan kendaraan yang dikendarai oleh saudara Bapak Andi Wahyu, kemudian diikuti sampai dengan di sekitar wilayah Samempre Kuran. Setelah kendaraan berhenti, sang suami Sertu Arman kemudian melakukan tindak kekerasan kepada istri dan menarik istri untuk ke mobilnya. Kemudian setelah memukul istri dan memindahkan istri ke mobil yang dibawa,
Wahyu, dan di situ ada ungkapan yang salah yang diucapkan, yang seharusnya Pak Sertu Arman mengucapkan terima kasih setelah memberikan tumpangan kepada istri yang kegiatan reuni, malah memberikan suatu ucapan telah membawa istri orang, dan itu tentunya tidak benar, karena yang benar seharusnya adalah Pak Arman memberikan ucapan terima kasih kepada Pak Andi Wahyu yang telah memberikan tumpangan kepada istrinya dalam acara ini. Setelah itu dalam kondisi yang emosi, meninggalkan lokasi, kemudian ke Polsek Sinjai Tengah, dan di sana ada keinginan untuk melaporkan kembali. Itulah yang disayangkan. Seharusnya mengucapkan terima kasih telah memberikan tumpangan, dalam hal ini berkeinginan untuk melaporkan saudara Andi Wahyu telah membawa istri orang. Terkait kejadian tersebut, saya kembali tadi pada saat mendekati saudara Andi Wahyu tadi yang mengucapkan kata-kata kamu membawa istrimu mana? Kamu membawa istri orang. Itu sambil melakukan pemukulan kepada saudara Andi Wahyu yang dilakukan secara emosi. Dan itu ada setelah itu kita dapatkan keterangan bahwa dari pemukulan itu saudara Andi Wahyu mengalami memar di bagian kepala yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dari kejadian itu, mulai dari yang diakibatkan adanya memar di bagian kepala, ucapan membawa istri orang, itu tentunya membawa suatu trauma pada saudara Andi Wahyu sebagai orang yang sudah memiliki niat baik memberikan tumpangan kepada Ibu Arman. Pada kesempatan sore hari ini, saya selaku Tuan dan Kodim, tindakan yang sudah saya lakukan setelah kejadian tersebut, karena kejadiannya malam, pagi hari pada hari Senin kesempatan pertama sampai dengan hari ini, anggota saya periksa, kami proses sampai dengan hari ini belum pernah pulang ke rumahnya, karena tidak ada alasan pembenaran karena apa yang dilakukan oleh anggota saya. Memang dalam hal ini melakukan tindakan pemukulan tersebut tidak ada alasan pembenaran. Tindakan itu salah, bahwasanya kami sebagai Tentara Nasional Indonesia seharusnya sebagai contoh di masyarakat, kami harus berbuat bersikap ramah-tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, tidak menakuti hati rakyat, dan menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Itu tentunya bertentangan sekali. Saya sadari itu, sehingga saya amankan, saya proses anak buah saya untuk saya berikan teguran keras, saya berikan tindakan disiplin, karena itu adalah tindakan yang menunjukkan kurang kedisiplinan seorang prajurit yang harus melaksanakan tugasnya sebagai aparat wilayah. Tentunya harus bisa melaksanakan komunikasi sosial dengan baik pada setiap masyarakat yang ada di desa binaan. Sehingga saya sebagai atasannya sekali lagi telah memberikan teguran keras, dan saat ini sedang berproses. Saya menjelaskan kepada anggota saya untuk mengikuti proses yang dilaksanakan, karena apa yang dilakukan tentunya ini adalah suatu tindakan yang memang melanggar dari peraturan disiplin prajurit yang sudah ditetapkan. Saya sudah mengatakan, selain saya tegur, saya proses, saya juga memberikan arahan kepada anak buah saya. Kita sebagai aparat kalau salah pada masyarakat harus minta maaf dan berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Dan anak buah saya menyatakan siap untuk meminta
diwakilkan. Jadi nanti kepada yang mewakili Bapak Wahyu untuk disampaikan. Saya sudah tekankan kepada menurut saya bahwa kita sebagai prajurit harus bisa menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Atas kejadian tersebut tentunya meluruskan dua hal. Yang pertama, bahwa tingkatan perburuan itu tidak dibenarkan. Yang kedua, ucapan dari anak buah saya bahwa saudara ini Wahyu bahwa itu orang yang tidak benar, sehingga saya perlu mengklarifikasi dan menjelaskan kepada semua, kepada rekan-rekan wartawan untuk bisa meluruskan informasi ini. Saya menyadari anak buah saya emosi dalam hal ini. Saya juga menghargai perasaan anak buah saya karena dia tahunya sang istri berangkat sejak pukul 2. Wajar seorang suami itu pukul 21 menanyakan di mana posisinya. Ya, tapi Pak Arman tidak boleh emosi. Walaupun jam 1 malam tidak boleh emosi. Harusnya tetap santun, tetap menjaga emosi. Gimana Mama? Bisa saya jemput, anak itu sudah menunggu. Nah, seperti itu. Jadi saya inginkan anak buah saya juga siap untuk bertanggung jawab. Di awal tadi akan secara langsung kepada pihak korban dan selanjutnya siap bertanggung jawab dan melaksanakan proses hukum yang dilaksanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya didampingi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Ini dari sudut kedinasan, sudut berarti adalah pimpinan dari Pak Andi Wahyu, karena Pak Andi Wahyu sebagai guru di MTS N Negeri 3 Sinjai Tengah. Tapi kalau ini pimpinan langsung dari pimpinan beliau yang ada di kabupaten ini hadir untuk menyaksikan klarifikasi dari permohonan maaf dari Dewan Pembina Sinjai dan anggota saya, dan juga saya didampingi oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai ini untuk memberikan support kepada kita semua karena ibu-ibu guru yang saat itu melaksanakan reuni bersama Ibu Arman, bersama Pak Andi Wahyu, itu ada ibu guru. Dalam hal ini tentunya secara kedinasan di bawah organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Ini Pak Kepala Dinas Pendidikan hadir di sini untuk memberikan dukungan support kepada kita semua untuk menyelesaikan permasalahan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali kalau ada yang masih ditanyakan sebelum anak saya berikan kesempatan untuk meminta maaf kepada korban. Barangkali tadi rekan-rekan wartawan mungkin masih ada yang ditanyakan. Untuk penjelasannya saya persilakan. Ya, sanksi yang akan diberikan pertama dia akan melaksanakan namanya berita acara pemeriksaan. Kalau kita di kepolisian kan mengenal namanya diambil keterangan atau diinterogasi, memberikan keterangan sedetail-detailnya itu. Setelah itu saya akan melaporkan hasilnya. Dalam hal ini saya diberikan kewenangan. Atas kewenangan saya adalah memberikan hukuman disiplin. Kalau upaya mediasi penyelesaian secara kekeluargaan ini tidak bisa ditempuh, maka akan ditimbangkan jalur hukum. Jalur hukum ini dalam hal ini di militer, nanti kewenangan seorang dan sebagai atasan yang berhak hukum itu berhak memberikan namanya hukuman disiplin. Jadi hukuman disiplin dalam hal ini berupa, kalau hukuman disiplin sudah pasti hukuman dalam sel tahanan.
BAP sekaligus sidang, harus melalui sidang terlebih dahulu. Tidak bisa ini saya tetapkan semuanya apa, tidak bisa. Ada prosedurnya namanya sidang penjatuhan hukuman disiplin. Mungkin rekan-rekan wartawan pernah lihat namanya sidang di mana, di pengadilan atau di pengadilan, seperti itulah. Ada tata cara militer tentang penjatuhan hukuman disiplin, itu yang akan dilaksanakan. Namun demikian, sebelum itu saya laksanakan, saya harus melaporkan kepada pimpinan kami ke atas tentang rencana penjatuhan hukuman disiplin yang merupakan hasil dari rapat sidang penjatuhan hukuman disiplin. Tapi sebagai gambaran, apabila sidang disiplin ini dilaksanakan, kayaknya harapan saya akan menerima ya, hukuman yang dilaksanakan dalam hal ini sesuai dengan hasil rapat sidang hukuman disiplin. Demikian, kira ada yang lain? Ya. Terima kasih. Barangkali ada. Setelah ini Pak Arman, ini kalau masalah tadi Pak Wahyu ada kegiatan, Pak Istri, saya ingin hadir di sini. Tadi komunikasi terakhir ingin diwakilkan. Tidak masalah tadi. Andi ya. Siap. Saya Pak Dikasih. Oke, anggap ini Pak Dikasih ini adalah waktu dari Pak Wahyu. Saya ingin sebagai atlet kita kita salah kepada siapapun, tidak harus satria, tidak bisa menunjukkan kalau salah yang minta maaf. Kita siap untuk dan segala risiko yang mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Ya, silakan Pak Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesasar Rahman. Saya minta maaf atas terjadinya pemukulan sama Bapak Andi Wahyu Firmansyah yang saya telah lakukan dengan di luar emosi saya. Saya lakukan dengan secara emosi. Dan saya atas nama pribadi Sesando Arman dari lubuk hati saya paling dalam menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Andi Wahyu Firmansyah beserta ibu dan keluarga besarnya. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf kami dan memperlengkapi kembali kata-kata yang sempat saya sampaikan pada malam itu semua tidak benar. Yang benarnya harus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wahyu Firmansyah yang telah memberikan tumpangan kepada istri kami sehingga istri kami tidak berjalan dengan baik aktivitasnya selama beliau